Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca tafsir Safwatut Tafasir yang telah ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seputar poligami. Kata beliau, kalimat haula ta'adduti zaujat, yaitu seputar berbilangnya istri, atau kalau bahasa kita adalah poligami. Kalimat seputar poligami. Mas'alatu ta'adduti zaujat daruratun iqtadatha dhuruful hayati. Mas'alatu ta'adduti zaujat, masalah poligami, kata beliau, itu adalah daruratun, itu adalah satu keharusan, iqtadatha, yang menuntut kepada poligami tadi, dhuruful hayati, yaitu kondisi-kondisi kehidupan. Jadi kata beliau, masalah poligami itu adalah masalah yang darurat, yang harus, yang mana kondisi-kondisi kehidupan itu menuntut kepada poligami. Wahia laisat tasyri'an jadidan, dan poligami itu bukanlah aturan baru. Infarada bihil Islam, yang Islam tampil sendiri dengan membawa aturan poligami. Wa innama ja'al Islam, dan hanya saja Islam datang, fawajadahu, kemudian Islam mendapati poligami, bila quyudin, dengan tanpa ikatan, wala hududin, dan dengan tanpa batasan, wa bisuratin ghairi insaniyah, dan dengan bentuk yang tidak manusiawi. Jadi poligami ini bukan aturan baru yang dibawa oleh Islam. Jadi ketika Islam datang, poligami itu sudah ada, aturan poligami sudah ada, tetapi dengan bentuk yang tidak manusiawi, yaitu dengan tanpa ada ikatan dan dengan tanpa ada batasannya. Sehingga kalau kita dapati dulu cerita-cerita orang-orang dulu yang berkuasa, itu istri-istri mereka itu banyak. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun istrinya itu ada yang lebih daripada satu. Intinya poligami itu bukanlah aturan baru yang dibawa oleh Islam. Nah, kemudian fanadhamahu, kemudian Islam mengatur masalah poligami tadi, wasyadzabahu, dan Islam membersihkan aturan-aturan yang tidak manusiawi tadi, waja'alahu, dan Islam menjadikan poligami tadi ilajan, yaitu solusi, wadawaan, dan obat, libatil halatil ittirariyah, yaitu bagi sebagian kondisi-kondisi yang darurat, yaitu kondisi-kondisi yang mengharuskan. Allati yu'aniha minhal mustama'u, yang dialami oleh masyarakat. Wa fil haqiqah, dan kenyataannya, fa inna tasyri'at ta'addudi, sesungguhnya aturan poligami itu mafkharatun, itu merupakan satu prestasi min mafakhiril Islam, yaitu daripada prestasi-prestasi Islam. Li'annahu, karena poligami itu istata'a, mampu, ayyahulla muskilatan ijtima'iyatan, karena poligami itu mampu menyelesaikan masalah sosial. Hiya, yang mana masalah sosial tadi itu min qadil masyakil, yaitu termasuk paling kompleksnya masalah-masalah allati tu'anihal umamu wal mustama'atul yauma, termasuk masalah yang paling kompleks yang dialami, yang dihadapi oleh bangsa-bangsa dan masyarakat-masyarakat al-yauma, pada hari ini. Fala tajidulaha hillan, sehingga
bangsa-bangsa dan masyarakat-masyarakat tadi nggak mendapati laha bagi masalah-masalah tersebut hilan satu solusi pun. Innal mujtama'ah, kata beliau, sesungguhnya mujtama' masyarakat itu kalmizan, bagaikan seperti timbangan. Yajibu an tata'adala kafatahu, yang harus seimbang dua daun timbangannya. Famadha, maka apa nasna yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan hina yakhtallu at-tawazun, ketika timbangannya tadi enggak seimbang. Wa yusbihu, dan menjadi adatun nisa, menjadilah jumlah atau populasi wanita menjadi ad'afa adadir rijal, berlipat-lipat ganda dari bilangan atau jumlah laki-laki. Nah, pertanyaannya, kata beliau, anahrumul mar'ata, apakah kita akan melarang seorang perempuan min nikmati zaujiyah, apakah kita akan mencegah seorang perempuan dari merasakan nikmatnya pernikahan, wa nikmatil umumah, dan akan kita cegah perempuan tadi dari nikmatnya menjadi seorang ibu, wa natrukuha, dan kita akan biarkan mereka perempuan tadi tasluku tariqal fahisyah, yaitu menempuh jalan yang keji, yaitu perzinaan, waradhilah, dan jalan yang hina. Kemudian amnahullu hadhil muskilata, atau apakah kita akan menyelesaikan hadil muskilata, masalah ini, biturukin fadilah, dengan cara-cara yang terhormat, nasunu fiha karomatal mar'ah, yang kita bisa menjaga, yang kita akan menjaga dengan turkil fadilah tadi, dengan cara-cara yang terhormat tadi, kita akan menjaga karomatal mar'ah, yaitu kemuliaan seorang perempuan, wa taharatul usrah, dan kesucian keluarga, wa salamatal mujtama', dan keselamatan mujtama' masyarakat. Jadi kata beliau, ketika populasi jumlah wanita tadi itu meledak, artinya jumlah wanita tadi lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Pertanyaannya, kata beliau, apakah wanita tadi itu kita akan cegah dari merasakan nikmatnya pernikahan, atau kita akan cegah mereka daripada nikmatnya menjadi seorang ibu, sehingga kita biarkan mereka untuk merasakan nikmat-nikmat itu semua dengan cara yang keji dan hina, atau kita memberikan solusi kepada mereka, yaitu dengan solusi tersebut wanita tadi bisa menjadi wanita yang terhormat, terjaga kesucian keluarganya, dan masyarakat itu akan selamat dari hal-hal yang hina dan rendah, yaitu terselamatkan dari perzinaan. Kata beliau, wa aqrabul amthilati syahidan ala ma naqul ma hadatsa fil almaniyah ba'da harbil alamiyah atsaniyah. Wa aqrabul amsilah, dan contoh yang paling dekat, syahidan yang menjadi bukti, ala ma naqul, atas apa yang aku sebutkan, itu adalah ma, sesuatu, hadatsa yang telah terjadi fil almaniyah, yaitu terjadi di Jerman, ba'da harbil alamiyah atsaniyah, setelah perang kedunia, haitsu, di mana zada bertambah, ada nun nisa, yaitu jumlah perempuan, ziyadatan fahisyatan, yaitu dengan tambahan yang luar biasa, ala adadir rijal, melebihi jumlah laki-laki. Jadi setelah terjadi perang dunia kedua di Jerman, kata beliau, jumlah wanita itu bertambah dengan pertambahan yang luar biasa dibandingkan jumlahnya laki-laki. Fa asbaha muqabilu kulli syabin thalatha fatayat, sehingga menjadilah perbandingan setiap satu pemuda itu berbanding dengan 3 pemudi. Wahia, adapun
kondisi tersebut itu adalah halatu ikhtilalin istimaiyin, itu adalah kondisi ketidakseimbangan masyarakat, yaitu satu laki-laki berbanding dengan 3 perempuan. Fa kaifa yuwajihuha al-musyarrih, maka bagaimana pembuat syariat atau pembuat hukum undang-undang itu akan menghadapinya. Laqad halal Islam al-mushkilata bitashri'ihi al-islami ar-ra'i. Sungguh Islam telah menguraikan masalah ini, memberikan solusi dalam masalah ini, banyaknya jumlah perempuan dibandingkan laki-laki, dengan undang-undang yang luar biasa, yaitu poligami, bisyariatihi bitashri'ihi al-islami ra'i, yaitu dengan undang-undang yang luar biasa, yaitu poligami. Bainama waqafat al-masihiyah hairatan, yaitu ketika agama Kristen diam hairatan dalam keadaan bingung. Maktufatal aidi, dalam kondisi berpangku tangan. La tubdi wa la tu'id, enggak bisa berbuat apa-apa. Inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki al-Airobi al-Eruba, yaitu seorang laki-laki Eroba, itu la yubihu lahu dinuhu at-ta'adduda, agamanya enggak membolehkan laki-laki Eropa tadi at-ta'adduda, melakukan poligami. Lakinnahu, akan tetapi, yubihu li nafsihi, dia membolehkan untuk dirinya sendiri musahabatal mi'at, yaitu berteman atau bergaul dengan ratusan minal fatayat, daripada perempuan-perempuan. Bitorikin radilah, yaitu dengan cara yang hina. Yarul walidu minhum fatatahu, yaitu seorang ayah dari mereka itu melihat anak putrinya ma'asyikiha, bersama asyikiha, yaitu kekasihnya. Fayasurru, kemudian ayah tadi bergembira, wayaktabitu, dan ayah tadi bersuka cita. Jadi orang-orang Eropa, mereka itu dilarang melakukan poligami, tetapi mereka diperbolehkan berteman, bergaul dengan ratusan wanita dengan cara yang hina. Nah, seorang ayah dari mereka itu melihat anak perempuannya dengan asyikiha, dengan kekasihnya, dia malah gembira dan malah sukacita. Bal yumahidu, bahkan ayah tadi akan membentangkan lahuma, bagi keduanya, putrinya dan pacarnya tadi, akan membentangkan jami as-subul, yaitu seluruh jalan-jalan al-mu'addiyah, yang menghantarkan lirohatihima, untuk kebahagiaan keduanya. Hatta asbaha dzalika, sehingga hal tersebut itu menjadi urfan sarian, yaitu menjadi adat yang berlaku, ittarrat ma'ahud daulah, yang terpaksa ma'ahu, dengan adat syarian tadi, urfan syarian tadi, adat yang berlaku tadi, ad-duwalu, negara-negara itu terpaksa ilal iktiraf, kepada mengakui bimasyru'iyatil alaqah al-athimah, mengakui dengan aturan hubungan yang dosa tadi, bainal jinsaini, antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Itu kata beliau, yang mana akhirnya negara-negara itu mengakui keabsahan hubungan dosa tadi antara laki-laki dan perempuan tadi. Fafatahat babat tatahur al-khuluqiyyi ala misru'aihi, yaitu sehingga membuka pintu kemerosotan akhlak atas dua pintunya selebar-lebarnya. Nah, intinya kalau kita melihat secara nyata kehidupan luar, sebagaimana yang telah beliau paparkan di atas, poligami itu adalah merupakan prestasi Islam yang dengannya kemuliaan wanita bisa terjaga, kesucian rumah tangga itu bisa terjaga, dan bisa terjaga juga masyarakat daripada hal-hal yang hina.
yaitu kerusakan moral, yaitu dengan cara mencari-cari kenikmatan yang gak halal di luar rumah. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.